Halo, saya Junior. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan kerajinan yang saya buat dengan inspirasi budaya non-benda yang ada di Indonesia. Kerajinan yang saya buat berasal dari Bali, yaitu tradisi mekare-kare atau upacara yang dilakukan dengan cara melakukan perang pandan. Tujuannya untuk pemujaan masyarakat kepada Dewa Indra atau Dewa Perang. Mekare-kare atau upacara perang pandan merupakan upacara persembahan yang dilakukan masyarakat desa Tenganan Bali untuk menghormati Dewa Indra atau Dewa Perang dan juga para leluhur. Perang ini adalah perang pandan berduri yang diikat satu berbentuk sebuah gada dan sementara untuk perisai terbuat dari rotan. Perang pandan ini biasa diikuti oleh setiap pria muda yang ada di desa Tenganan. Untuk ide yang saya dapatkan yaitu saya membuat miniatur dari perisai dan pandan berduri yang digunakan dalam upacara mekare-kare. Mengapa demikian? Mengapa saya memilih usaha miniatur? Karena saat saya membuat tahap 1, saya melihat dalam upacara itu mereka menggunakan perisai dan pandan berduri seperti yang ada pada gambar saat mereka melakukan upacara tersebut. Ini gambar dari perisai dan pandan berduri yang digunakan oleh masyarakat desa Tenganan Bali saat melakukan upacara tersebut. Lalu yang terlewatkan di pikiran saya adalah jika saya ingin membuat produk berdasarkan tradisi tersebut, maka yang termudah untuk dipikirkan dan dibuat oleh saya nantinya adalah miniatur dari perisai dan senjata pandan berduri tersebut. Saya juga memikirkan benda-benda yang dibuatkan miniaturnya dan sesungguhnya saya juga tertarik dalam membuat miniatur. Itulah mengapa saya memilih usaha tersebut. Oke, untuk analisa peluang usaha. Potensi dari usaha yang saya buat ini menurut saya akan biasa saja. Mengapa? Karena tergantung dari pembeli. Apakah mereka tertarik dengan usaha yang saya buat atau tidak. Namun, separuh dari mereka yang ingin tahu tentang tradisi mekare-kare ini mungkin saja akan tertarik untuk membeli produk saya. Mengapa demikian? Karena mereka dapat melihat replika mini atau miniatur dari perisai dan senjata pandan berduri dalam kurung yang digunakan pada saat tradisi upacara mekare-kare dilangsungkan. Untuk pesaing produk yaitu replika asli dari pandan berduri yang dibuat dalam bentuk aslinya atau dalam skala aslinya. Dan untuk solusi saya dapat membuat miniatur dengan sedetail yang saya bisa sehingga produk yang saya buat tidak tersaingi dan dapat menampilkan produk usaha yang maksimal dari yang saya buat. Untuk sumber daya, bahan yang saya gunakan ada tali rami yang berharga 10.000, lem yang berharga 20.000, dan stik es krim yang berharga 10.000. Sedangkan peralatan, saya menggunakan gunting dan cutter yang sekitaran harga 10.000, penggaris yang berharga 15.000, tutup gelas yang berharga 5.000, dan lidi yang berharga 1.000. Untuk sumber daya yang saya gunakan, ini mudah didapatkan di dalam rumah saya dan mudah didapatkan di toko-toko yang ada. Bahan dan alat yang saya gunakan ini pada umumnya sederhana dan mudah didapatkan. Seperti contoh, tali rami, gunting, cutter, penggaris, dan tutup gelas yang saya dapat temukan di dalam rumah saya. Sedangkan lem, stik es krim, dan lidi saya dapat didapatkan atau ditemukan di toko-toko terdekat dekat rumah saya. Untuk sumber daya manusia, saya tidak membutuhkan bantuan dari orang lain untuk proses pengerjaan kerajinan yang saya buat. Dan saya juga tidak perlu menggunakan alat-alat yang berteknologi karena hanya dibuat dengan sederhana saja. Jadi, dari semua total bahan dan peralatan harga yang sudah saya sebut tadi, total biaya sumber yang dibutuhkan atau biaya bahan baku kisaran Rp71.000. Ini adalah gambar dari alat dan bahan yang saya gunakan. Ada penggaris, lem, tutup gelas, tali rami, stik es krim, cutter, gunting, dan lidi. Untuk unsur, ada estetika dan fungsional dari kerajinan yang saya buat. Untuk estetika ada 3, yaitu warna, bentuk, dan tekstur. Dimulai dari warna pada kerajinan yaitu coklat untuk perisai dan hijau untuk pandan berduri. Untuk bentuk, berbentuk bulat atau lingkaran untuk perisai dan berbentuk persegi panjang dan berbentuk duri pada sisi kiri dan kanan untuk pandan berduri. Untuk teksturnya dari kerajinan yang saya buat, pertama dimulai dari tekstur dari miniatur perisai
Itu teksturnya akan kasar karena tali rami yang ada pada dasarnya terbuat dari rotan. Kedua, tekstur pada miniatur pandan berduri yang saya buat akan halus. Mengapa demikian? Karena stik es krim permukaannya halus dan rata, karena itu adalah kayu yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dia rata dan halus. Untuk fungsi dari miniatur yang saya buat yaitu dapat digunakan sebagai pajangan di dalam ruangan seperti di dalam kamar, kantor, sekolah, dan tempat-tempat lain yang dapat memajang miniatur perisai dan pandan berduri ini. Dapat digunakan juga sebagai pajangan replika mini dari perisai dan pandan berduri yang digunakan pada saat tradisi upacara mekarekare. Untuk tahap-tahap produksi, yang pertama saya mengukur menggunakan tutup gelas dan penggaris untuk lebar dari perisai dan pandan berduri yang ingin dibuat. Jadi saya menggambar lingkaran menggunakan tutup gelas di kertas HVS, lalu saya juga mengukur panjang dan lebar yang saya inginkan pada pandan berduri yang akan saya buat nanti. Lalu untuk tahap pengerjaan yang kedua, gunakan lidi sebagai bagian tengah dari lingkaran, lalu lem pada ujung bawah lidi dan diletakkan di atas pengerjaan yang sudah dibentuk dengan lingkaran tutup gelas tadi yang sudah digambar, diletakkan seperti ini. Ini saya sudah melilitnya sedikit dan sudah dilem bagian bawahnya agar tidak kesulitan saat pengerjaan ketiga. Untuk tahap ketiga, putar tali terus-menerus dengan inti lidi di tengah sehingga membentuk lingkaran, dan lingkaran terus membesar dengan memutar tali rami tersebut, serta dilakukan sambil lem bagian putaran tali tersebut sehingga putaran dapat saling melekat dan membentuk perisai. Setelah putaran tali mencapai panjang dan lebar yang diinginkan sesuai dengan lingkaran yang sudah digambar sebelumnya menggunakan tutup gelas, lem ujung tali terakhir pada bagian putaran tali sehingga jadilah perisai mini. Seperti ini gambarnya. Untuk tahap keempat, di sini saya membuat pandan berdurinya. Untuk pengerjaannya, pandan berduri ini saya potong stik es krimnya sesuai dengan panjang dan lebar yang sudah saya ukur menggunakan penggaris tadi. Lalu setelah saya potong sesuai dengan ukuran yang sebelumnya, saya menggunakan cutter untuk memotong bagian samping kiri dan kanannya untuk membentuk duri-duri lancip yang banyak. Seperti yang dapat dilihat di sini, memang tidak terlalu lancip karena susah untuk dibentuk lancip sehingga nanti kayunya akan patah, sehingga saya membuatnya agak tumpul. Di bagian bawahnya di bagian kosong agar menjadi pegangan untuk pegangan pandan berdurinya, bagian-bagian yang tidak berdurinya. Untuk tahap yang kelima, saya menunggu sampai perisai mini yang tadi saya sudah buat sampai benar-benar kering lemnya. Lalu saya potong sebuah tali kecil, lalu saya lem tali kecil tersebut pada bagian belakang perisai yang ada bulatan di tengahnya. Saya memasukkan salah satu tali kecil tersebut ke dalamnya, lalu saya lem menggunakan lem sehingga terikat di bagian dalamnya, dan bagian satunya lagi saya lem pada bagian luar sehingga jadilah pegangan pada perisai. Untuk foto produk, ini adalah foto dari produk yang sudah saya buat setelah jadi dan kering lemnya. Sekian dari saya, terima kasih.